hadirkan. Ini kita mulai dengan silakan. Kali ini kita akan lakukan yang kemarin masih ya, kita ulangi lagi dulu bahwasanya kita bisa menyimpan hasil training. Kita udah training ya kemarin, kita misalnya punya kayak begini, kita punya data, dan data ini adalah mempunyai skor sekian dengan umur sekian. Jadi dia ada semacam data yang kita masukkan, terus kita bisa mendapatkan data itu, terus kita masukkan menjadi kita masukkan ke model, dan dari situ kita bisa mendapatkan nilai train model yang sudah di training menggunakan linear regression yang sudah ada di SQL. Setelah itu kita bisa mengambil model ini, jadi tidak perlu membuat training lagi, karena di sini yang cost ya, kalau misalnya data besar, disinilah yang buat di lama. Jadi kita nggak perlu lagi, tapi kita menggunakan modelnya. Nah, kita menggunakan modelnya, terus kita bisa look, terus kita bisa melakukan prediction sekarang. Nah, model menggunakan job lead, terus kita bisa mempredik dari data-data yang kita berikan. Misal umur sekian itu nanti kalau kita prediksikan menggunakan model itu menjadi apa. Jadi kita bisa mendapatkan di sini dari data 70, ya, 7580 kita bisa mendapatkan 110, 115, 120. Itu berdasarkan dari yang ada di sini, data itu adalah prediksinya. Itulah salah satu contoh untuk kita bagaimana menyimpan dan meload model. Ini adalah step yang penting dalam machine learning. Ketika model is trained to perform well, it is necessary to save it for future use, sehingga kita bisa dari retraining ya, karena ini yang membuat cukup memakan waktu ya retraining. Share model, jadi kita akan mendapatkan model yang sama di antara teams atau developer. Ya makanya kalau kita lihat di Facebook yang mengeluarkan Meta atau Olama itu, ya tinggal share ya. Di sini ada Olama yang pojok kanan kiri bawah, pojok kanan bawah menggunakan Olama. Kemudian kita bisa menggunakannya kalau kita mau deploy, jadi kita gunakan untuk production. Ada cara yaitu dengan Jobit atau Pickle. Ini ada sudah cara untuk lakukan shipping dan loading.
Selanjutnya kita coba lihat untuk masuk dengan interaktif data analisis. Kemarin kita sudah pernah buat analisa menggunakan outer link, kita bisa mengeluarkan outputnya. Nah, kita coba menggunakan Python automating exploratory data analysis. Dia merupakan salah satu examining, yaitu menilai, melihat data kita untuk mendapatkan size karakteristik utamanya itu apa. Yang biasanya menggunakan statistical graphic, plot, atau table ya. Nah, ini kita bisa melakukannya itu tanpa perlu secara scratch gitu ya, karena sudah ada teknik ya, seperti pada profiling, dia akan menjadi comprehensive interactive reports with just few line of code. Jadi dengan menggunakan pada profiling. Menggunakan ini, kalau ini menggunakan Sweetfish, jadi kita bisa menggunakan Sweetfish untuk lakukan report. Distribution, jadi kita bagaimana data itu terdistribusi. Jadi kalau misalkan grafik itu ya terdistribusinya seperti apa? Apakah dia ngumpul atau misah atau eksponensial? Ya, itu terdistribusinya bagaimana data tersebut? Terus kemudian correlation, itu hubungan. Misalkan H sekian itu skornya sekian. Jadi ya biasanya meningkat. Ya, itu korelasi itu bisa kita ingin lihat. Ya. Jadi kita ingin melihat itu tentang distribusinya bagaimana, korelasinya bagaimana. Jika orang statistik itu dengan membaca data-data itu akan lebih mudah mengambil kesimpulan. Kemudian missing values, itu data yang hilang. Apakah ada? Kemudian feature engineering, itu exploring the data. Jadi untuk bisa mendapatkan model yang lebih bagus. Jadi ini diotomasikan karena dia kita daripada membuat grafik di Excel ya, kita membuat Excel grafiknya report. Nah itu nggak perlu, kita perlu automate ya. Jadi kita menggunakan Python, itu ada set time, jadi ya itu otomatis actionable insight. Jadi dengan adanya data library ini kita bisa menggunakannya langsung dengan pemahaman yang lebih baik dan mudah digunakan, just few line of code. Ya, ini teman-teman bisa ngecek di 14 ya. 14. Nanti kita ya dasar-dasar ini teman-teman diharapkan bisa membuat sebuah proyek ya. Jadi dasar-dasarnya ini seperti yang telah kita sampaikan, ini dasar-dasarnya ada 14 dasar yang bisa digunakan untuk proyek selanjutnya. Nah, ini adalah report menggunakan Sweetfish. Nah, otomatis menggunakan data ini, datanya 20, skornya sekian.
kita bisa mendapatkannya itu. Isi valus kosong ya, dan semuanya. Valusnya ada 10 distinct, dan ini beda-beda. Ini ada 10 itu atau 10 row, 10 row. Kita bisa baca langsung. Duplikatnya tidak ada, featuresnya ada 2, kategorinya ada 2 juga. Ini kategorinya age sama score. Kita bisa lihat di sini untuk umur, ya, umurnya ini skornya. Umurnya dari 20 sampai 35. 20 sampai 35. Itu berapa persen? Di sini ada 10%, 20, 10%, 25, 10, sekitar 10%. Yang lainnya lebih banyak sampai 60%. Ya, di luar di 20 sampai 35 ini. Nah, begitu juga sama dengan yang ini. 10%-nya skor 60, 65, 10 sama skornya. Dan yang lainnya 60. Bacanya ini cara membuat report yang sederhana menggunakan Sweetfish Analyze. Tadi langsung keluar di HTML. Ini HTML report sudah disimpan. Ya, bisa di sini, dilihat di sini, keluar di sini. HTML. Nah, di suatu saat ada ini langsung menggunakan HTML ya, langsung bisa kayak website gitu. Coba. Oke, selanjutnya mungkin sampai ini ada yang perlu disampaikan. Kita telah mempelajari introduction to Python for data science. Ya, jadi hal-hal apa aja yang kira-kira nanti sangat bermanfaat untuk mengerjakan proyek kita. Jadi dari 14 ini teman-teman saya harapkan bisa menguasainya yang sebelah ini nanti untuk bekal ke sana. Sebelumnya kita telah membahas tentang nomor 1, 2, ini adalah ini masuk outer link ya. Bukan yang berkaitan dengan Python. Nah, ini basic Python. Nah, basic Python ini yang bukan dari IT, nanti bisa teman-teman ulangi kembali basic-basicnya, kayak data types, kemudian aritmatika, penambahan, output, condition. Nah, ini misalkan if, else. Ini adalah basic-basic aja. Dengan belajar basic ini dimungkinkan bisa memahami selanjutnya ya. Tapi kalau basic ini kita nggak ngerti akan sulit sih. Jadi teman-teman harus memahami. Oh, kalau loop itu kali. Ini loop 5 kali. Function memanggil function itu seperti ini.
dan kita pilih grid, jadi nanti akan panggil ke sini. List ya, itu kumpulan ya, kumpulan dari array atau data itu masukin ke sini. Kita bisa menambah, bisa meremove. Ada dictionary itu ada semacam key dan value, ya ini key-nya, ini value-nya. Terus ini adalah bisa mengakses dan modify. Ini ada tabel, ada set. Jadi tabel itu kalau ini mutable. File handling, gimana menulis dan membaca. Modul, nah yang dipakai ini kita pakai import ya kan, pakai modul import math, import pandas. Kalau mau install berarti ya kita install pakai Python package intent-nya itu. Jadi kita bisa mengeksplor package-package yang ada. Ya, tak kalah pentingnya itu OOP, tapi nggak perlu tips amat. Jadi kita tinggal mempelajari animal, misalkan ini kelasnya, ini kita tahu bahwa animal itu bisa speak, ini adalah metodenya. Nah, ini adalah konstruktor, jadi inisialisasi. Jadi kalau kita mau menginisialisasi ini, ya ini adalah objeknya, ini adalah kita membuat objek, ya jadi namanya body, seperti itu. Nah, kita bisa mengeluarkannya dan kita bisa melakukan atau memanggil function yang ada di dalam animal. Terus data analisis yaitu menggunakan pandas dan API tadi. Nah ini sudah selesai, tinggal cuma 15 slide ditambah dengan ini, yaitu 15 slide juga. Nah, jadi pertama ini dulu diulangi lagi, nanti kalau belum paham bisa ditanyakan, kemudian masuk ke sini. Nah, sudah selesai. Tinggal nanti teman-teman mulai membuat project-project yang bisa dibuat. Mulai sekarang teman-teman sudah mulai memikirkan project apa yang akan dibuat. Jadi itu caranya, cara mudah untuk memulai. Jadi teman-teman misalkan paham, tidak semua harus paham, tapi basic-basicnya ini paham. Kemudian melihat ke sini. Nah sekarang kita tinggal bahas tentang seperti yang ditanyakan teman kalian kemarin, ya implementasinya seperti apa. Ini kita lihat. Ini adalah data-data real time big data project with very large scale data sets, dan bagaimana dia diproses di Python, Ya, saya kasih contoh-contoh data-data yang nanti bisa teman gunakan untuk project teman-teman. Misalkan dalam clickstream analysis for global e-commerce platform. Jadi kenapa ini disebut big data? Ya, karena billions of user clicks, ya, jutaan pengunjung yang mengklik, menavigasikan, interaksi record per day, ya, banyak sekali ya. Setiap klik-klik di interaksi, ya, kita ambil datanya. Datanya kan di terabytes, besar sekali per day. Itu per day. Cross multiple server worldwide. Kita bisa menggunakan algoritma yang bisa kita gunakan untuk proses real-time click logs dan Apache Spark, MapReduce to aggregate user journeys untuk mendapatkan user journeys dari pengunjungnya itu mengunjungi kemana aja. Graph Analytic Networks X, yaitu model user flow-nya itu kalau itu nggak begitu paham, coba lihat ke yang kedua. Genomic Data Processing for DNA Sequencing, ya ini sequencing, ya ini juga besar, 200 GB in raw sequencing data dari setiap DNA itu.
kurang lebih human genome itu kurang lebih 200 GB, malah ini menjadi petabyte. Spark nih, Apache Spark Blast Light Algorithm ini khusus untuk genome comparison atau keywords counting consequence pattern recognition. Jadi kalau ada pattern tertentu yang kita bisa ya apa aja, bisa data apa yang kita bisa mengecek semacam patternnya bagaimana, ya, kita coba-coba main-main menggunakan ini Kino. Dan kemudian misalkan high frequency stroke trading analysis, ya juga tentunya Anda bisa big data ya, karena million of trade per second. Bisa teman-teman lihat. Misalkan menggunakan Kafka, jadi ini Kafka ini semacam protokol message ya, protokol message. Ya. Jadi kalau ada kayak MQTT, ya itu juga protokol message. Dia mendapatkan data dari situ, kita bisa melakukan training ya, dari data tersebut menggunakan LSTM atau deep learning model or stock price prediction. Dan kemudian bisa kita Internet of Things, kalau ini misalkan smart cities mempunyai sensor-sensor ya, misalkan ada traffic kamera ya, traffic kamera atau meter station ya, ada macam mengecek cuaca, ada tuh CO2, O2 dan lain-lain. Kemudian smart meters ya, atau untuk mengecek data yang lain. Nah ini kan mengenerate data secara kontinu. Kalau high resolution time series data bisa lebih dari otomatis dia. Otomatis, maka dia akan menghasilkan hundred of petabytes per year. Ini gimana cara memproses ini kalau banyak kayak gini? Kita bisa menggunakan InfluxDB plus Pandas for time series processing. Jadi kan berdasarkan series ya. Nah, misalkan setiap 1 second atau 10 second kita bisa menggunakan InfluxDB Pandas. Jadi kita bisa melihat anomaly detection menggunakan isolation forest atau auto encoder. Ya biasanya misalkan kok cuacanya tiba-tiba panas, dalam setahun ini kita bisa melihat nih, karena makanya dalam ramalan prediksi cuaca ya, nah, itu prediksi ya, forecasting, dan sedikit apa ya, kadang malah akurat gitu kan. Relationship between sensor ya, nanti kalau teman-teman mau penasaran tentang apa gitu ya yang mau dites di alam ini, kemudian nanti teman-teman kan lama-lama mendapatkan data, kemudian dari data itu diolah, nah nanti mungkin bisa melakukan prediksi-prediksi itu seperti yang terjadi pada weather forecasting ya, forecasting weather. Kemudian satellite image processing for climate monitoring cuaca. Ini juga menghasilkan high resolution images daily. Ya. Setiap hari mendapatkan image dengan resolusi yang tinggi. Nah ini tentu saja membutuhkan pembacaan image tersebut. Ya, algoritmnya yang menggunakan raster I/O itu untuk membaca image-image itu tadi, misalnya plus SIDA ya, yang biasa orang-orang spasial.
Dan kita menggunakan CNN base model untuk klasifikasinya. Ini sebenarnya sudah ada library atau function-function yang kita pakai. Jadi semuanya tergantung. Jadi kita nggak perlu belajar secara scratch gimana sih CNS itu ininya, tapi sudah ada jadi proses gitu. Misalkan kita buat CNN. Python, kita tinggal install apa ini, TensorFlow, Crash, Matplotlib. Ini kita implementasikan kan neural network untuk apa? Image classification, object detection, time series analysis. Ini sering sih dipakai ini untuk image classification atau object detection ya. Misalkan deteksi apa objek apa gitu. Jadi ini termasuk big data ya, karena image yang besar gitu. Import required libraries, processing data, modelnya training. Ini CNN model ya. Dan compile, lain modelnya di compile, kemudian fit, masukkan sini proses training, di compile proses training. Dan kita menggunakan OpenCV, ya OpenCV itu untuk memproses image gitu ya. Ini CV nya import, jadi baca image atau baca kamera juga bisa. Kalau ini folder jadi berarti file name ya, gambar yang sudah ada di file name menjadi sebuah data, ya, data set. Jadi load image from folder menjadi X data dan Y data. Jadi ini adalah kan kalau image itu kan X sama Y kan. Jadi kalau kita lihat X-nya berapa, Y-nya berapa, di situ ada pixelnya di tengah, di ukuran X, Y, pixelnya, color-nya berapa, warnanya itu kan. Udah terus modify custom datasetnya, kita memproses ini ya datanya itu. Nah ini, jadi kita punya model menggunakan Crash ini, kemudian di compile, terus fit ya, proses fitting, jadi data ini X sama Y data. Nah itu bisa. Ini kalau real time, kalau data-data yang di-generate dari IoT itu secara real time, kita juga bisa mendapatkan. Nah, seperti itu kasus contohnya ya. Tidak usah bingung-bingung apa yang mau diproses. Nah ini data banyak sekali yang teman-teman contoh, banyak bisa buat project. Autonomous vehicle data processing ya, misalkan untuk autonomous membuat mobile vehicle ya, vehicle yang bergerak secara autonomous. Ya, misalkan autonomous car di sini itu mengenerate 5 TB per hour from dari mana? Dari lidar, radar, dan kamera. Ini kameranya yang paling besar. Kemudian ada lidar juga, ini bisa untuk menentukan position yang tepat, mulai dari jarak. Kayak company semacam ini ya menggunakan data-data itu. Bahkan kalau Tesla itu cukup dengan kamera ya, kalau nggak salah. Tapi apa udah diimplementasikan belum? Cuman katanya cukup dengan kamera, nggak bisa melakukan. Dan misalnya menggunakan point net, deep learning, yaitu lidar point cloud processing ya, gitu. Terus kita mengimplementasikannya dengan Kalman filter ya, plus tensor fusion.
Kalau Peter ini kita nggak usah bingung kalau Peter gimana sih prosesnya, udah pakai aja function yang sudah jadi, terus sensor passion ya, bisa kita berbagai macam sensor, reinforcement learning. Atau kalau itu langsung ke large scale social media analysis juga ada macam-macam sih kegunaannya ini. Jadi teman-teman mau ngolah apa ini sebenarnya. Large scale cyber security log analysis juga menyediakan atau mengenerate millions of logs per second, atau large scale scientific simulation misalkan dari satelit, radar atau ocean data. Kemudian ada large scale personalized content recommendation. Misalkan orang melihat YouTube, jadi kita bisa generate rekomendasinya apa. Makanya kita kalau sering lihat apa rekomendasinya sesuai dengan yang sering kita lihat kan. Nah, jadi how to implement big data processing Python. Ya, setelah kita mempelajari yang tadi, yang basic, kemudian basic ini, baiklah kita mulai untuk membuat project. Jadi kita masing-masing kita sesuaikan dengan ini tadi ya, misalkan untuk apa ini, satelit image processing ya, ada CNN, base model, Internet of Things, menggunakan InfluxDB. Jadi library sudah ada di sana, sudah kita pakai. Yang penting sekarang kayaknya lebih kepada apa ya, kreativitas kita mau buat apa dan kita siapkan waktu untuk mengerjakannya. Ya memang ada masalah pasti di sana. Seperti saya lakukan sekarang membuat project juga ada masalah yang harus diselesaikan juga. Jadi ada masalah dan perlu kita selesaikan. Kita ada dibantu dengan AI, nah itu sangat membantu sekali untuk kita. Misalnya untuk distributed computing bisa memakai Spark, PySpark, kemudian untuk streaming ya bisa dengan Kafka itu untuk analisis data secara real time. Kemudian kalau big data storage bisa pakai ini, algorithm for scale, kemudian mesin learning, ada TensorFlow, Python. Ini bisa nanti bisa cek. Ya, sampai situ ada pertanyaan. Pak izin Pak, untuk dokumennya belum ada ya Pak? Apa? Apa? Halo? Pak? Tes tes. Oh iya Pak, nanti saya share ya di dokumen yang barusan. Jadi materi yang penting yang ada step to learn. Load pertama adalah basic Python dulu. Setelah basic Python, kemudian baca Introduction Python for Data Science.
Selanjutnya yang ini, jadi ini yang ya, yang contoh-contoh project yang bisa teman-teman pilih nanti sesuai aja project. Pilih project yang teman-teman anggap interesting ya. Nggak usah pikir ini susah, ya. Nggak usah. Pokoknya interesting udah dikerjakan. Insya Allah bisa. Interesting ke dunia apa gitu, misalnya. Dikerjakan aja. Nah, ini. Coba pilih. Terus kemudian ini saya tugasnya, ini kemarin tugas 1, 2, 3. Nah sekarang tugas ini akan berlanjut, artinya udah mulai project ya. Jadi saya tulis di sini aja assignment itu project assignment. Yang pertama mulai yang pertama ini dulu. Jadi kita define your project and data sets. Jadi problem yang berkaitan dengan big data itu ya ada di dunia ini domainnya. Data yang akan digunakan apa? Apakah menggunakan data untuk mendapatkan datanya ini ya, gimana? Find and describe datanya itu, cara mendapatkan datanya bagaimana? Ya, data kan banyak ya, ada yang image, ada yang gambar, sama image, gambar, sama video, ya, atau teks atau apa terserah. Jadi kita gimana cara mendapatkan data itu? Kemudian explain the problem statement and expected outcome. Jadi dari problem itu jelaskan, kemudian nanti gimana cara menyelesaikannya. Mulai dipikirkan ini. Masukkan ke sini, nanti kita lihat ya, seperti apa. Dari sini nanti bisa membuat project yang mulai pilih aja sekarang. Dari saya mungkin hanya sampai di sini dulu. Teman-teman bisa melanjutkannya dengan mengerjakan proyek ini ya di waktu-waktu yang masih ada ini. Jadi, saya tunggu nanti sampai jam selesai mata kuliahnya. Gitu.
Ini penting untuk project assignment sampai jam ya, agar mulai dijalankan ya. Ini sama bukan 17.20. Sampai jam ya udah 17.20 apa kita tulis today time 14 jam. Baik. Oke, teman-teman, saya rasa sekian dulu dari saya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Saya baru isi absen Pak Ariana, maaf. Oh ya, Terima kasih Pak. sama. Baik, saya akhiri transfer kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat mengerjakan. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryono. Tiketnya mana?